Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Salam, selamat pagi. Kita akan disapa oleh firman Tuhan. Saya akan bacakan ayat ini untuk saudara sekalian yang diambil dari kitab Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-18. Demikianlah bunyinya. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Demikian firman Tuhan. Saudara, ayat ini adalah cerita tentang seorang anak yang hilang. Hilang dari apa? Lebih tepat dia adalah, saudara, dia seorang anak yang menghilangkan diri dari hidup yang baik, menghilangkan diri dari kehidupan yang santun, menghilangkan diri dari relasi yang baik dengan bapaknya, dengan saudara laki-lakinya, demi harta dan demi saudara keinginan daging. Pilihannya hendak meninggalkan bapaknya demi saudara, demi keinginan dan kebebasan yang kebablasan tepatnya, saudara. Ketika dia tahu bapaknya adalah seorang yang kaya, maka dia minta haknya, kemudian dia menggunakan haknya itu untuk berfoya-foya, dan dia menyalahgunakan harta yang ada. Harta warisan yang diminta itu dihabiskan dalam waktu yang sekejap. Dia bukan pengelola harta yang baik, tetapi dia hanya mau menghabiskan harta yang ada pada bapaknya. Saudara yang kekasih, tetapi oleh seiring waktu, maka sebanyak apapun harta, bila tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, maka harta itu akan habis. Dan akhirnya cerita dalam perumpamaan anak yang hilang ini, yang tadinya dia hidup di zona aman, tetapi akhirnya dia kehilangan harta itu, dan dia sama seperti binatang. Makanan yang dia makan adalah makanan seperti makanan babi. Saudara, dia sangat menderita. Yang tadinya enak, tiba-tiba saudara dia mengalami ketidaknyamanan. Tetapi syukur, saudara, di tengah-tengah ketidaknyamanan itu, di tengah-tengah penderitaan, keterasingan itu, dia ingat ada satu figur yang sangat mengasihinya, yaitu bapaknya, yaitu Allah. Karena itulah saudara, dia bangkit. Dalam ayat yang kita baru baca, maka dia bangkit. Dia ingat bapaknya penuh dengan kasih dan rahmat. Di rumah bapaknya banyak harta kekayaan. Di rumah bapaknya berlimpah dengan kemurahan. Kenapa aku harus menderita di tempat ini? Kenapa aku sama seperti binatang di tempat ini? Karena itu dia bangkit. Maka keputusan yang diambil adalah dia pergi kepada bapaknya. Yang dia bayangkan adalah dia akan memeluk bapaknya. Yang dia bayangkan adalah dia akan minta ampun kepada bapaknya, dan dia berkata kepada bapaknya, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ayat ini bicara juga tentang pengakuan dosa, pengakuan bahwasanya dia telah mengalami fase-fase yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi ayat ini mau berkata kepada kita betapa yang berdosa ini ingat kepada Tuhan, ingat kepada sorga, dan ingat kepada bapaknya, sumber daripada sukacita itu. Dia tahu bapaknya adalah pengasih dan penyayang. Karena itu saudara, ayat ini mau menyapa kita juga pada saat ini, agar kita pun sebagai umat Tuhan, kita melihat ketika orang hidup di dalam dosa, kita berdoa supaya setiap orang yang berdosa itu ingat kepada sorga dan ingat kepada Bapa yang pengasih dan penyayang. Kita berdoa dalam doa kita supaya setiap orang yang berdosa tidak mati di dalam kejahatannya, tetapi setiap orang yang berdosa kembali ke jalan yang benar. Dan Yesus pernah berkata, nilai satu orang yang berdosa bila dia bertobat dan datang kepada Tuhan, maka berloksa-loksa malaikat-malaikat Tuhan akan menyambutnya di dalam kerajaan sorga. Sangat berharga nilai satu jiwa. Ketika satu jiwa itu sudah ingat sorga, ketika satu jiwa itu sudah ingat kepada keluarganya. Karena itu terpujilah Tuhan. Betapa berharga penyesalan di hadapan Tuhan. Betapa berharga saudara orang yang
mau datang kepada Tuhan. Karena itu kita pendengar firman Tuhan pada hari ini. Mari kita pun berdoa buat orang-orang yang masih di dalam lumpur dosa, supaya seperti anak ini, tiba-tiba dia mengingat bapaknya, tiba-tiba dia mengingat Bapa yang di sorga, dan mengingat kasih dan kemurahan Allah, supaya manusia tidak mati oleh dosanya, tetapi manusia hidup di jalan yang benar. Dan ayat ini mengajarkan kita pula supaya kita pun menghargai kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita hidup di dalam kasih karunia. Jangan tinggalkan kasih karunia, jangan tinggalkan kebaikan Bapa. Setiap orang yang meninggalkan kebaikan Bapa demi keinginan dan demi kebebasan yang ada di dunia ini, akhirnya adalah sebuah kehancuran. Saudara, tentu kita tidak berharap orang akan mengalami kehancuran dalam apapun, baik kehancuran secara ekonomi maupun kehancuran secara jiwa. Tetapi Tuhan menginginkan kita hidup stabil dalam dunia ini. Iman kita stabil, pengharapan kita stabil ketika kita berada tetap di dalam Bapa. Orang yang keluar dari Bapa, dia akan tercampak. Tetapi orang yang di dalam Bapa akan mendapatkan energi baru, mendapatkan kekuatan baru. Karena itu kita bersyukur ayat ini menyapa kita, biarlah kita tetap berada di zonanya Tuhan. Jangan keluar dari zonanya Tuhan, tetaplah hidup di dalam kasih karunia Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, pengalaman anak yang hilang ini mengingatkan kami supaya kami tetap berada di dalam Tuhan. Ada banyak orang ketika terfokus terhadap harta kekayaan, maka pasti dia akan meninggalkan Tuhan, dan hidupnya akhirnya akan mengalami kemerosotan. Tapi biarlah kami fokus kepada kasih karunia Allah. Tolong anak-anak muda yang Tuhan titipkan kepada gereja, yang Tuhan titipkan kepada bangsa, yang Tuhan titipkan di tengah-tengah keluarga, lepas keluarga, anak-anak jemaat-Mu. Kiranya anak-anak jemaat-Mu tidak meninggalkan Bapa, tidak meninggalkan panggilan sorga untuk mereka, tetapi mereka setia, tidak menghabiskan waktu dengan berfoya-foya, tidak menghabiskan harta yang ada, tetapi biarlah mereka anak-anak Bapa yang menggali kekuatan mereka, yang mau bekerja, menghargai setiap kekayaan Bapa, menghargai anugerah Allah. Mereka hidup berkualitas sebagai anak-anak muda yang bekerja, bukan untuk menghabiskan yang ada, tetapi mereka bekerja dan bekerja. Terima kasih ya Tuhan, karena itu kami berdoa buat anak-anak muda. Kiranya Tuhan tolong mereka yang masih dalam pendidikan, biar mereka menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Kami berdoa buat anak-anak muda yang sedang berproses dalam mencari pekerjaan, ya Allah, biarlah mereka menemukan pekerjaan yang di dalam pekerjaan itu mereka bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak muda, anak-anak Kristen, supaya mereka bisa menahan keinginan-keinginan daging mereka, agar hidup mereka teratur dan aman. Mereka tidak hidup liar, tetapi hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati, menjagai dan melindungi. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati pelayanan anak-anak muda di gerejamu terus berkembang dan dapat diperhatikan, sehingga anak-anak muda, anak-anak yang takut akan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Bersyukur buat firman menyapa kami pagi ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.